ini kita akan bincang-bincang di sini di Pondok Cerito dengan saya Putri Tiara Ayu atau biasa dipanggil Ayu. Dan saya Fatal Fajri atau biasa dipanggil Aji. Nah, kali ini ada narasumber kita yang bernama, boleh diperkenalkan Kak? Halo, nama saya Evi Sulistiawati. Oke, biasa dipanggil? Biasanya dipanggil Bu Evi ya. Ibu Evi. Jadi Ibu Evi ini guys salah satu dosen Dosen di UT sama di Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi. di institut itu. Oke. Jadi Kak Evi ini adalah S1-nya itu tadi S1-nya kebetulan pendidikan biologi ya. pendidikan biologi. S2-nya pendidikan IPA. Pendidikan IPA ya Kak ya. Berarti di Rumpun UT Science. di sains. Oh, berarti S2-nya sains ya Kak? Iya. Ibu, maaf. Fleksibel aja sih, mau Fleksibel. kakak atau ibu boleh ya, boleh, nyamannya boleh. aja. Jadi nggak boleh. apa-apa. Kakak aja deh. Boleh, Kakak, boleh, ibu. boleh. Kakak aja deh. Kakak ya. Kalau di berarti- kampus panggilnya ibu gitu ya. jadi kalian di sini aja nih panggilnya kakak. Iya, boleh, boleh. Di sana Ibu. Di sana dipanggilnya ibu. Iya, boleh. Jadi hari ini Kak kita mau cerita-cerita sedikit nih Kak tentang gimana sih latar belakang Kak Evi. Nah, boleh diceritain dulu kesibukan Kak Evi ini belakangan ini kesibukannya apa? Oke, untuk kesibukan, wah banyak banget ya. Kalau untuk aktivitas saat ini kan mengajar di kampus ya, selain di universitas terbuka juga mengajar di Institut Agama Islam Muhammad Azim. Jadi kebetulan kalau di kampus itu alhamdulillah di kalau singkatan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi. Jadi kita IAIMA. IAIMA, iya. Jadi kita mau buka prodi S2 Magister Manajemen Pendidikan Islam. Jadi lagi revisi borang juga, kemarin ada perbaikan dari asesor. Kemudian insya Allah saat ini kesibukannya lagi prepare untuk lanjut S3. Oh, lanjut S3. Ya mohon doanya semoga dimudahkan. Amin. Iya, amin Kak. Saya mau nanya nih Kak, kan ada kabar-kabar bahwa untuk beberapa tahun ke depan ya, dosen itu diwajibkan S3 ya Kak? Iya benar. Iya, itu gimana Kak? Itu menurut tanggapan Kakak gimana? Kalau dari sudut pandang akademisi ya, biasanya kalau S2 itu kan udah banyak nih, udah banyak lulusan sarjana magister gitu ya. Benar. Tapi beda kalau S3 itu biasanya rumpun keilmuannya lebih diperdalam biasanya. Dan itu untuk mengajar di sebuah perguruan tinggi tentunya kita kan butuh kompetensi ya. Nah, kalau misalnya kita diwajibkan untuk jenjang doktor itu sebuah mandat yang memang harus dilaksanakan menurut saya pribadi ya, karena rumpun keilmuan itu kan nggak ada habisnya nih. Karena kalau kita mengajar sarjana tapi basic kita cuman magister gitu ya, itu kan rasanya kayak masih dangkal banget gitu loh. Tapi kalau misalnya kita udah rumpun keilmuannya udah ke doktoral, itu biasanya kan udah banyak ya basis-basis riset yang udah dilaksanain di program doktor, kemudian bagaimana keilmuan-keilmuan yang ada di sana harus dipahami, itu tentunya akan mendongkrak pendidikan gitu loh. Bahwasanya Indonesia ini masih harus berkembang lagi loh. Iya Mutunya ya Kak ya, mutu bener. pendidikannya harus ditingkatkan lagi. Kalau kita berkaca sama pendidikan di luar ya khususnya Iya. gitu kan, itu kayak masih banyak yang harus diperbaiki gitu, masih banyak yang harus dibenahi sampai hari ini. Nah, Gitu. contohnya salah satu kalau pendapat Kakak yang harus dibenahi itu apa aja Kak untuk pendidikan di Indonesia ini? Kalau yang harus diperbaiki itu salah satunya dari segi kurikulum ya. Oh ya, kurikulum. Kalau kita mengadopsi ataupun melihat dari negara-negara maju di luar nih, seperti Finlandia gitu ya, itu beda banget sama kurikulum di Indonesia gitu. Bedanya apa Kak? Bedanya kalau Signifikan. Iya, signifikan banget. Jadi kalau di negara maju itu biasanya mereka fokusnya itu rumpun keilmuannya, anak itu dari kecil dia difokuskan sama satu bidang mereka. Misalnya mereka sukanya musik nih, jadi mereka memperdalam musik gitu di sekolahnya seperti itu. Beda sama di Indonesia, kita kurikulumnya banyak ya. Ibarat kata satu anak itu dipaksa untuk menguasai beberapa mata pelajaran gitu ya. Kak, ya. Sementara kita yang Iya, udah iya, expert iya. atau ahli aja butuh waktu gitu ya untuk menguasai.
Nah itu apa ya, sebuah perbedaan nih antara negara maju sama yang diterapin di negara kita. Nah apalagi sekarang ini kan adaptasi perubahan kurikulum setiap tahunnya itu kan ini ya, Iya. butuh waktu. Iya, benar ya, Kak, ya. prosesnya. Apalagi untuk tenaga pengajar seperti guru kan harus adaptasi nih. Iya. Oh nih perangkat pembelajarannya harus Iya. baru nih. Apalagi pas yang waktu di pandemi ya Kak ya, Iya, pas 2020 benar. ya, itu adaptasi untuk metode, pergantian metode dari yang kita biasanya offline Iya, bertemu tatap muka, online tiba-tiba gitu ya. diganti harus metode dengan online Bener daring. Nah itu banget. gimana Kak? Kalau untuk skala di kota biasanya jauh dari problem lah ya, karena biasanya kan mereka udah canggih nih IT-nya Iya, gitu. iya, Tapi benar. beralih ke Teman-teman 3T di gitu daerah, ya, atau iya. di daerah itu tentunya kayak banyak yang apa ya, kekurangan gitu ya Iya. bisa Iya, iya, dibilang, setuju saya. dari segi informasinya, kemudian dari segi sarana dan prasarana, kemudian fasilitasnya itu juga perlu apa ya, menjadi sebuah kendala yang memang mereka harus menguasai Iya, ini gitu ya. benar. Sementara mereka bisa dibilang keterbatasan tuh kayak seperti akses jaringan internet nih, kan lumayan ya, Iya, benar lumayan ya, Kak, ya. sulit gitu ya diakses. Bahkan Kuotanya juga. mau cari signal itu mereka harus manjat-manjat pohon gitu ya. Sehingga Nah itu akhirnya juga mereka Berkendala. malas, ada Iya. yang malas lah, ada yang putus bener asa lah. banget. Bahkan kadang ada yang kayak ngebantu orang tua di rumah Iya. gitu. Jadi pemerataan pendidikan itu memang ini ya, sebuah tantangan tersendiri nih untuk Emang di harus Indonesia. PR ya Kak ya, Bener. PR yang paling penting karena emang pendidikan itu kan emang Dasar. harus dasar dari Iya. manusia ya Kak, untuk tata krama Bener, semuanya itu kemudian kan dari pendidikan. sebuah negara yang maju itu kan akan maju apabila SDM-nya itu unggul. Iya. Bener Nah, sekali. sementara kalau misalnya kita masih kayak stagnan seperti itu, pola pikirnya kemungkinan perputaran rutenya tuh ya gitu-gitu gitu-gitu aja gitu aja. ya. Seperti Nah tadi itu. kalau untuk yang bahas yang di Finlandia tadi Kak, berarti Kak mereka itu negaranya udah di apa ya, minat bakatnya udah di Sudah diketahui sejak iya, udah Iya, awal. dari kecil tuh mereka sudah diarahkan. Oh, ini Sejak sukanya sekolah musik dasar, nih. Jadi mereka diarahkan untuk menguasai ataupun expert di bidang yang mereka sukai gitu. Beda sama kita ya. Misalnya kita ibarat kata satu buah pohon pisang nih. Dia buahnya yang harusnya pisang tapi dipaksa nih ada kelapa, kemudian iya, ada iya, pisang, iya, ada iya, ini iya. beraneka Benar, ragam benar, pepaya benar. gitu ya. Jadi kayak Iya, iya. dipaksa semuanya tuh masuk. Nah makanya kadang seorang pendidik nih kalau memang dia udah tahu ya, dia nggak bakalan nih maksain anak itu harus bisa A gitu. Apalagi tolak ukur di Indonesia kadang kan ranking ya. Nah itu saya kadang kayak kasihan juga, agak miris gitu. Karena di dalam pendidikan anak-anak itu mereka kan nggak semuanya nih peringkat 1, 2, 3. Tapi di sana itu ada loh calon seniman, Iya, kemudian benar ada sekali. juga calon arsitek Arsitek. yang memang mereka itu ada bakatnya itu belum bisa diketahui Iya, secara di saat- di iya, di saat saat itu. sekolah, iya, Ha-ah, iya, benar. iya. Sementara di saat sekolah kadang dari orang tua itu nggak peringkat ya gitu. Iya, nggak anaknya, pintar ya anak nggak aku pintar ya, ya. gitu. Nah itu sebuah Iya, iya, benar, sebuah benar, benar. kebiasaan ataupun budaya ya yang seharusnya itu harus diperbaiki Iya, seperti benar, itu. Karena belum tentu loh anak yang dulunya tuh nggak ada peringkat masa depannya tuh bisa dibilang mereka belum tahu jadi apa. Bahkan yang dulunya teman saya nih ya, yang dulunya itu dia sering bolos gitu ya. Iya. Ada nih sering bolos, kemudian orang tuanya sering dipanggil loh. Sering dipanggil sama guru BK Iya, ya Kak ya. sering dipanggil sama gurunya ke sekolah. Tapi sekarang hari ini dia udah jadi dokter gitu ya. Iya, karena kan emang nggak ada yang tahu ya kalau Bener. bukannya dari kecil misalnya anaknya emang yang malas-malesan, mungkin Bener. kemungkinan metode yang diberikan oleh guru Bener. itu belum tepat untuk anak-anak itu karena Sama, karena anak-anak itu kan berbeda ya Kak ya. Iya, dan satu hal lagi yang perlu kita ketahui bahwasanya seiring perkembangan usia itu biasanya otak kiri ataupun perkembangan Iya. otak kiri dan otak kanan anak itu dia akan maksimal fasenya itu pada mereka usia biasanya menginjak dewasa seperti itu. Khususnya anak laki-laki nih biasanya. Makanya anak laki-laki tuh kalau kecil tuh ya, dia dibilangin tuh ya itu aja masuk kuping kanan keluar Ngeyel ya, kuping Kak. kiri gitu ya. Karena dia pola pikir otak kiri dan otak kanannya tuh belum seimbang. Itu
memang berdasarkan riset emang ada seperti Ada, itu ya, kayak bahwasanya gitu, ya. mereka akan glow up seperti itu ya. Kalau cewek itu glowing lah ya gitu ya. Kalau Mereka cowok glow glow up up. pada waktunya gitu. Karena memang keseimbangan antara otak kiri dan otak kanannya itu mereka bisa merespon itu Iya. ketika mereka udah di fase umur sekian gitu. Biasanya di fase umur dewasa gitu. Udah mau masuk ke remaja ya, Iya, ya? Atau bener. dewasa? Masuk ke remaja menuju dewasa. Oh, iya, Karena di saat mereka kecil itu mereka masih kayak belum paham banget gitu Iya, ya. apalagi misalnya kalau anak-anak itu kan dari SMP ke dari SD ke SMP itu kan masa peralihan ya. Iya, benar Apalagi banget. SMP mau masuk ke SMA. Itu kan anak-anak SMP itu usianya itu kan usia remaja yang belasan tahun yang masih mau mencari jati diri. Iya, benar banget. Jadi semua dicobain. Makanya kebanyakan Kalau itu nggak diarahkan iya, itu mereka benar. akan ini ya bisa ke pergaulan Melenceng ya, bebas Kak, ya. gitu. Jadinya Benar banget. kemana-mana ya Benar, alurnya. benar. Iya, iya. Jadi yang mungkin menurut saya yang terpenting itu adalah tenaga pendidiknya kayak. Iya. Nah, jadi berarti perlu dong untuk SDM ya. Ya, untuk pendidik di negara kita saling belajar di Di-upgrade. negara-negara lain. Maju, iya itu benar banget, itu perlu karena kita perlu kayak membandingkan loh seperti itu. Oh, kita nih sebenarnya taraf pendidikannya udah di fase yang mana sih gitu. Mengapa mereka tuh dari segi teknologinya maju? Jadi apa sih ya yang mereka lakukan gitu? Kenapa mereka kok bisa dibilang negara maju gitu ya? Sementara kita masih berkembang nih dari taraf ekonomi, pendidikan kita masih berkembang. Jadi itu menjadi sebuah PR ya harusnya. Namun ketika kita bisa mengadopsi gitu ya, melihat ke sana, oh mereka seperti ini. Nanti kita bisa memodifikasi nih, bahwasannya pendidikan di Indonesia tuh butuh ini loh. Iya, Kita sejatinya tuh ini yang harus kita perbaiki. Benar. Karena kalau misalnya kita sampai hari ini ya, kita sibuk, memang sih adaptasi kurikulum tuh seiring berkembangnya zaman itu perlu ya, perlu banget. Tapi ketika kita sibuk gonta-ganti kurikulum itu pasti kayak apa ya? Iya, Selain dari gurunya yang bingung, Iya. siswanya juga bingung gitu. iya, Pemerataannya tuh juga seperti itu. Benar. Jadi menurut kakak di Indonesia terkhususnya di Jambi dulu deh, untuk tenaga pendidik itu mengikuti program-program pertukaran itu cukup sering nggak? Atau kakak pernah? Kalau ini ya dari segi di Provinsi Jambi gitu, saya mengapresiasi untuk sekolah-sekolah, biasanya sekolah Islam terpadu itu sudah mulai menerapkan bagaimana mereka memahami karakter anak gitu. Tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya nih. Karena Tapi sudah ada kadang lah, Kak. ada guru itu dia yang mengajar atau pendidik itu mengajar dari hati, sama yang memang dia guru, cuman guru aja nih, beda Sistematis. hasilnya, Iya, beda-beda. Jadi dia cuma yang penting cuman aku datang ngajar gitu ya. menggugurkan kewajiban aja gitu ya. iya, Itu iya. hasilnya bakalan beda ke peserta didik. Itu kalau misalnya kita ngajarnya tulus, itu anak itu nangkapnya tulus juga loh. Nah, itu vibrasi itu mereka Iya, tangkap benar, ke ya. itu, dipancarkan ke kita tuh dapat. Nah, itu hasilnya bakalan beda sama yang guru memang dia ngajar aja nih di depan kelas, nanti udah tuh pulang kayak gitu, sekedar hasilnya gitu ya, bakalan beda. bahasanya, Kak, ya. Dan itu ngaruh banget sejatinya seperti itu. Setuju sih Kak. Jadi kita kan pernah sekolah kan. Iya, Satu. sekolah ya. Jadi pun Ngerasa ya, ada guru yang tulus mana enggak gitu ya. Ada yang guru yang kita senangi, ada Iya. yang guru yang kita Iya. nggak senangi. Nah biasanya tuh yang senangi itu malah yang Humble gitu yang ya. humble Sama atau anak bahkan- muridnya ya. Atau bahkan yang jarang belajar lah. Oh, Ya, jarang kayak gitu. belajar. Metodenya tuh kan menurut saya itu beda ya Kak. Kalau guru-guru yang dia itu masuk malah ke kayak ayo kita kayak Humble gitu ya, sambil bener. ngobrol. Karena Jadi kita tuh butuh pendekatan gitu. Nah, strategi itu kadang yang tidak semua guru figurnya itu belum ada gitu loh. Karena kadang ketika mereka sebenarnya tujuannya baik nih, misalnya ya guru yang grade umurnya di atas gitu ya, 50 ke atas atau 40 ke atas itu beda powernya sama guru yang di grade masih muda gitu, fresh graduate itu beda. Itu juga kita tidak bisa menyalahkan dari satu pihak. Iya. Karena dulunya nih mungkin track recordnya recordnya bagus, beda beda. gitu ya, beda pendidikan mereka belum seadaptasi sekarang Bener, yang bener, harus bener. ada IT ataupun Iya, canggih. bener. Kemudian anak-anak sekarang tuh kan udah gadget mainannya udah ya. Kalau gampang ya mereka Kak, dulu nyari masih info dari tinggal buka HP search aja iya, gitu. tinggal search. Kalau kita bedain sama dulu, kita juga nggak bisa maksain karena mereka
dulu dididik di eranya ini Iya. loh gitu. Terbatas. Iya, Nah, benar. Jadi mereka ngerasa oh anak-anak sekarang nggak sopan. Nah, sementara kalau kita yang melek milenial nih, kita Iya. oh berarti mereka tuh butuhnya tuh penekanan di sini. Itu bedanya tuh di sini. Perbedaan tuh kelihatannya di situ. Karena saya ngelihat di sekolah-sekolah negeri itu kan banyak ya guru-guru yang udah berumur nih. Iya. Nah, mereka sebenarnya tujuannya tuh baik, mengerasin anak. Tapi dari segi psikologi sekarang, seiring berkembangnya zaman, itu kurang baik untuk mereka. Mereka bisa kayak trauma mental, bahkan mereka nggak mau dengerin. Iya, anak-anak tuh nggak sekarang kan mau. beda ya, Iya. kayak Iya, dia nggak mau. penerapannya tuh harus beda, bukan Iya, pendekatannya tuh harus pendekatannya beda. Karena seiring dengan zamannya gitu Iya, ya. menurut saya orang tua sekarang harus lebih pintar ya. Iya, bener. Harus Apalagi, upgrade juga. anak-anaknya juga Iya. lebih pintar, jadi benar. orang tuanya juga harus Paling nanti diomongin jadinya kayak sama anak-anak Iya. di belakangnya kan, bapak ini Iya, apa iya, sih iya. gitu Apa ya, sih? bapak ini kan Nggak kita ngerti, kasihan gitu kan. sama guru yang senior ya, Iya. padahal mereka tuh sebenarnya niatnya baik gitu ya. Kemudian mereka juga energinya biasanya kan terbatas ya, powerfulnya karena seiring berjalannya usia kan. Iya. Beda sama yang guru-guru masih muda nih, masih survive banget nih semangatnya, masih support gitu ya. Itu beda juga. Nah, itu kan tadi dari segi tenaga pendidiknya kan. Ah-ah. Nah, kalau untuk siswa atau mahasiswa pelajar lah yang masih belajar ke sekolah kuliah, menurut kakak organisasi itu seberapa penting sih kita berkecimpung di Iya. organisasi? Iya, itu Oke. penting banget Iya. sebenarnya. Kadang ada juga nih yang pola mahasiswa itu dia introvert ya. Iya. Kuliah pulang. Iya, kupu-kupu ya Kak. Tapi setelah nanti nih, setelah selesai fase kuliah itu beda hasilnya tuh beda banget. Mereka yang cenderung suka organisasi, berkecimpung di sekolah sama kuliah tuh berkecimpung di dunia organisasi, mereka cenderung biasanya jadi pemimpin nih ketika Iya. udah lulus. Mereka Iya, hobinya benar. di pemimpin. Karena mereka terbiasa musyawarah. Iya benar, iya. mereka juga terbiasa show off di depan Iya, publik iya, gitu iya, ya. iya. Beda sama yang mereka cuman study aja nih, belajar aja nih, itu beda banget Beda hasilnya. banget, iya. Dan kebanyakan kayak pemimpin-pemimpin ataupun kader-kader sekarang ini kan kebanyakan backgroundnya coba kita lihat. Iya. Pasti mereka ada nih ikut organisasi ya, entah itu yang inter ataupun yang ekstra ya. Iya, iya. Salah satunya seperti itu. Dan kebanyakan orang-orang besar tuh mereka hasilnya tuh dari organisasi loh. Iya benar Banyak ya. Karena pengalaman itu ya Iya, Kak yang karena juga dicari. adaptasi mereka di forum gitu ya. Iya, Itu iya. membentuk karakter mereka untuk menjadi seorang pemimpin seperti itu. Karena saya salah satu yang mengalami baru masuk organisasi itu di saat kuliah. Iya. Dan itu pun di semester 5 ya. Di semester 5 Jadi baru di ngikut saat saya organisasi. telah masuk ke organisasi, ada sedikit penyesalan, kenapa nggak dari sekolah ya? Karena seseru itu. Karena Benar, kan Kak, benar, di benar. organisasi kan Iya. kita gimana ya ketemu orang-orang karakternya yang beda-beda. Iya. Nah kita harus satu visi, satu Iya. misi. Nah itu Benar, gimana satu nih cara tujuan ya. nyocokinnya tuh gimana? Nah disitulah baru organisasi kayaknya seru, Iya, penting benar-benar gitu. banget. Akulturasi itu Iya. tadi ya, ritmenya itu tadi ya. Kalau kita cuma kuliah doang kan itu kan cuma pembelajaran dari dosen yang kita dapat. Terus ya udah Lebih ke sebatas teori itu, aja ya, teori. karena itu membentuk integritas kita juga loh, Iya. organisasi itu biasanya. Dan juga ekskul Iya. Iya itu banget penting sih. ya kayaknya Penting kalau banget. dari sekolah itu anak-anak sekarang ini kan udah banyak ya kayak ekskul-ekskulnya ya udah Banyak bidang lah, udah ya. banyak bidang sekarang. Memang Kayak- kayaknya tuh capek ya gitu ya, mungkin mending rebahan gitu ya, scroll TikTok gitu ya, tapi itu ngefek Iya banget sih. sebenarnya, ngefek kan ngefek. sebenarnya untuk ke Iya. depan untuk ke apa ya udah Benar, benar. masuk Mentalnya ranah tuh kerja mental itu yang penting. terbentuk itu beda loh, Iya. beda banget, beda. dengan orang dengan anak yang hanya sekolah aja. Iya, dengan yang kemudian banyak kegiatan. suka lebih free time gitu Iya, ya. iya, Mungkin iya. dia hobinya apa gitu ya, Iya. sama yang organisasi beda Ah. banget hasilnya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak. Gimana Kenapa tuh? sih Kakak menjadi dosen? Oh iya. Itu Pertanyaannya ya. alasannya apa sih? Oke, Jadi kalau dosen. jadi dosen itu sebenarnya lebih ke passion ya. Passion itu jati diri kita. Kita hobinya apa sih gitu? Hobi nggak sih kalau di akademisi ini? Hobi nggak sih suka belajar terus gitu ya? Kebetulan alhamdulillah saya juga suka nih. Suka orangnya yang memang pengen belajar terus gitu. Karena saya ngerasa masih kurang ilmu gitu. Semakin kita banyak belajar tuh semakin ngerasa
kita kurangnya tuh banyak loh sebenarnya. Masih banyak ya Iya, di masih dunia ini yang banyak. belum diketahui gitu ya, Kak. Iya, benar banget. Kemudian kalau misalnya kita jadi dosen itu saya ngerasa banyak masyarakat itu yang terbantu dengan adanya pola pikir kita sebagai seorang akademisi. Karena itu bukan hanya di bukan hanya di masyarakat, tapi mulai dari mahasiswa yang kita ajarkan sendiri. Ketika kita mampu membentuk pola pikir mahasiswa ataupun kelas yang kita ajarkan tadi, itu sebenarnya kita sedang mengembangkan loh. Kita nggak tahu ya di depan kelas ketika kita mengajar itu nantinya akan ada tuh bakat-bakat calon jadi DPR, DPRD, polisi, dokter. Kita nggak akan ada yang tahu 5-10 tahun yang akan datang. Nah, ketika kita mampu membentuk mereka itu dengan generasi yang baik, nah ketika mereka diterapkan ke masyarakat itu akan menjadi mata rantai yang baik pula. Tapi ketika kita menempa mereka dengan yang biasa aja, nantinya mereka juga pola pikirnya ketika jadi seorang pemimpin gitu ya, mereka akan menganggap itu hal yang remeh. Padahal sebagai seorang pemimpin tentunya banyak hak orang banyak yang ada di sana. Tapi kadang mereka nggak ngerasa itu, karena mereka udah ngerasa fasilitasnya udah enak nih gitu ya, udah menikmati fasilitas nih gitu ya. Tapi di balik itu sejatinya banyak hak-hak ataupun suara orang lain yang memang mereka tuh butuh dibantu loh sejatinya gitu. Jadi saya senang aja kalau misalnya ngajar yang seperti itu. Iya. Sama satu lagi sih, mungkin kakak pengen jadi dosen agar terus ingin selalu muda. Karena menurut saya guru-guru, dosen-dosen nggak itu ada kayaknya tuanya nggak ya. karena Bener kan banget. ya bener nggak sih? Pengajar itu kan bertemu kan dengan generasi-generasi. Benar. Iya. Apalagi kalau misalnya kita balik ke sekolah gitu ya, kayak jadi ibu ini sama bapak ini kayaknya nggak ada tuanya ya. Iya. Bener banget Bener kan? Kak. Iya. Bener. Karena mereka juga kadang bertemu dengan anak-anak ataupun mahasiswa yang memang tingkah lakunya itu ya bisa dibilang naik turun juga lah ya kita melihatnya ya. Bener. Tapi itu ritmenya ritmenya gitu. Tapi memang iya sih, dosen-dosen itu. Ataupun guru ya, nggak ada yang tua. Nggak ada, jadi kan dia ngikutin ngikutin tongkrongan anak-anak kan gitu. Jadi nongkrong di mana Jadi kayak dia ngerti kayaknya masih. nggak ada tuanya gitu ya. Kayaknya masih seru ya. Kecuali kadang ada yang sakit gitu ya. Iya. Sakit tuh ada yang agak beda fisiknya gitu dari yang dulu gitu. Kalau boleh tahu Kak, kakak kalau dididik sama orang tua tuh gimana sih Kak? Kok bisa jadi punya pemikiran, aku suka banget nih, fashion banget nih dengan gitu. ilmu Kakak gitu. merasakan didikan yang keras juga, Iya. apa yang gimana? gitu. Kalau boleh tahu, boleh sharing gimana Iya. Kak? Didikan orang tua Kalau Kakak. soal didikan orang tua ya, saya ngerasa saya dibesarkan dari keluarga yang memang dari kecil tuh harus dituntut untuk mandiri dan tanggung jawab seperti itu. Jadi saya bisa dibilang manja tuh pasti sebagai seorang anak ada lah ya. Iya, pasti Kadarnya ya, Kak. ada, cuma Iya. nggak terlalu banyak Iya, gitu iya. ya. Jadi dari situ saya ngerasa kayak problem solving itu saya dari kecil tuh udah mulai berpikir seperti itu. Saya udah mulai berpikir, ternyata seperti ini peranannya, ternyata seperti ini. Dan seiring berjalannya waktu ketika saya udah beranjak dewasa, saya bisa mengerti, kenapa dulu, misalnya contoh kecil ya, dulu mama tuh sering anaknya tuh harus cuci piring gitu ya, harus cuci piring. Pokoknya nggak boleh bangun siang, asal lewat gitu ya, lewat dari jam 7 tuh udah kayak ditegur gitu loh, nggak boleh. Oh, berarti Padahal disiplin ya Kak ya? iya, jadi kayak ngerasa dulunya waktu kecil kayak marah gitu ya, Iya, apaan kesel. sih Iya, gitu kan, orang orang masih masih tidur, tidur kayak gitu masih ya. ngantuk. Bener, Ternyata- tapi sekarang seiring berjalannya usia tuh kita lebih paham loh, ternyata ini maksudnya. Tujuan. Jadi ketika kita tuh udah terbiasa dengan hal-hal yang kayak nggak suka kotor gitu ya, dari kecil tuh kita udah diajarin tuh ketika kita ngebawa diri ke tempat orang lain, kita udah bisa tuh memposisikan diri kita Iya, bener, gitu. Kak. Jadi kita tuh nggak merepotkan di masyarakat Iya, gitu loh. Bahkan kita tuh yang membantu gitu, jadi pionirnya di situ. Saya ngerasa banget di situ karena saya ngerasa kalau ngelihat sesuatu yang kotor tuh kayak risih aja gitu loh. Kayaknya risih. Dan kalau misalnya bangun siang itu saya ngerasa ada hal yang secara kesehatan ya
itu ternyata ketika pagi itu kan peredaran darah kita tuh kan sedang bekerja ya, sistem Iya. organ, dan itu kita dianjurkan, dalam Islam pun juga dianjurkan untuk bangun pagi nih, karena sistem organ tubuh kita tuh sedang bekerja seperti itu loh. Tapi ketika kita tidur itu biasanya nanti kayak bangun tuh malah kayak bukannya kayak segar gitu ya biasanya. Malah tambah Ada. capek ya. Jadi Aku tambah akhir-akhir ini gitu. Bener, karena siklus tubuh kita tuh sebenarnya ada siklusnya. Fase tubuh kita tuh organ kita nih ada siklus jam kerjanya. Jadi ketika malam mereka malam istirahat, iya, jadi nanti sel-sel semua itu bekerja ya Kak ya. bener Apa beristirahat. sih namanya, mengupgrade ya? Iya, Jadi mengupgrade. dia mengganti. Terus ketika pagi kita bangun, Oh, gitu. saya juga pernah tuh misalnya bangun jam 7 gitu ya, kayak malah kayak mata tuh sembab gitu loh. Iya. Beda ketika kita kayak bangunnya tuh subuh. Iya. Ternyata tuh lebih segar karena itu memang ada plus minusnya gitu ya, plus minusnya. Plus minus ya. Kemudian kalau kita bangun pagi nih, kita tidur lagi ya, pasti kebangunnya tuh sekitaran jam 10. Iya, kenapa ya? Padahal malamnya udah cukup, udah 8 jam loh. Karena itu fase siklus tubuh kita tuh seperti itu. Dan itu kurang bagus untuk jangka panjang. Terus Kurang juga mandi bagus. subuh katanya. Iya, kurang kalau bagus mandi untuk jangka panjang untuk kesehatan kita. Iya. Kalau sekarang tubuh kita kan masih di usia muda nih, nggak apa-apa lah ya, belum ngerasain banget. Tapi nanti ketika kita udah berumur itu Justru ngaruh iya, banget. iya. Di situ efek sampingnya ya, Iya. kayak baru kelihatan, baru kerasa 10 tahun kemudian. Iya sih. kesemutan jangan gitu ya. Kesemutan gitu ya. Iya. Jadi jompo-jompo yang kata orang itu kan udah jompo, udah Iya. di umur 20 udah jompo. Muda-muda jompo gitu Iya, ya. udah pegel-pegel. Iya, Iya sih, bener banyak sih Kak, kayaknya sekarang yang anak muda yang kayak duduknya udah kayak minum. gini. Iya kan? Beda sama orang zaman dulu yang Iya. masih kayak Iya, kuat Kak, gitu iya. ya. Kalau lihat-lihat Subuh udah mandi, orang Bener. tua itu ya udah mandi. Kemudian udah. dari segi makannya juga mereka menghindari yang kayak junk food gitu ya, Santan-santan gitu junk juga food. ya, Kak, Kemudian yang kayak santannya tinggi, kadar santannya tinggi gitu Zaman ya. dulu kan masak aja nyari kayu dulu. Iya. Sekarang tinggal terus makan Instan nasi mie gitu tinggal ya. buka tinggal Iya, buka tim- botol, tinggal buka apa aja ya kan. Berarti kakak kalau di keluarga orang tua emang ngedidiknya biar mandiri ya kak ya? Iya sih, saya ngerasa Disiplin. seperti itu. Heeh. Kalau untuk pendapat kakak, misalnya kakak punya pendapat sendiri nih, yang kadang kan kita kan berbeda ya kak dengan orang tua. Nah itu gimana kak? Kalau Cara misalnya- diskusinya? Kalau dulu saya tuh, kalau dulu ya, dulu sama sekarang sudah ngerasa, oh ini loh maksudnya gitu. Kalau dulu tuh saya taunya kayak marah aja dulu masih kecil Ya, gitu ya, marah. betul ya. Apaan sih ya? Bahkan Nggak dulu bebas. saya pernah kayak ngerasa mau pergi dari rumah. Kayaknya semua anak ngerasain kayak Gitu ya, ngerasain. Ih, nggak disayang. Bahkan saya udah berpikir mau bungkus baju gitu ya, mau berangkat sambil nangis. tapi Pernah. mikirnya bukan Iya, dua tapi- kali lebih. Iya, tapi takut gitu Iya. ya, ntar mau kemana, dikasih makan apa gitu. Kayak semua anak kayak gitu ya. Berarti pernah ngerasa tapi kayak gitu sekarang juga ya? udah ngerasa, oh ternyata orang tua tuh seperti ini karena banyak yang dipikir Iya. gitu. Satu, terus juga oh ternyata mereka tuh banyak loh yang dipikirkan tuh jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. benar. Misalnya nih dari segi orang tua aja ya, saya ngerasa banget tuh sekarang kan saya 4 bersaudara nih. Adik saya yang nomor yang nomor di bawah saya yang nomor 2. Nomor 2 ya Berarti jadinya. kakak anak pertama Iya. ya? Oh, kakak anak pertama. Saya anak pertama yang di nomor 2 itu dia udah selesai kuliah. Alhamdulillah udah selesai kuliah, udah kerja. Terus yang di bawah itu dia lagi pondok pesantren sekarang. Yang nomor 3? Iya, kelas 1 SMA tapi di pondok. Nah, yang itunya di SD gitu. Jadi saya ngerasa oh ternyata orang tua tuh membesarkan anak tuh susah ya. Maksudnya Iya, seperti iya. ini loh. Mereka rela loh nggak makan atau mereka rela loh panas-panasan. Benar-benar. Tapi itu anak tuh nggak tahu karena dulu mereka masih kecil ya. Iya, Mereka iya. belum nangkap. Tapi sekarang ketika saya udah dewasa, oh kayak gini ya. Bahkan mereka memikirkan biaya, mereka tuh rela kerja, uang semuanya tuh untuk anak, keperluan anaknya tuh nggak apa-apa gitu lah. Saya ngerasa ya ampun ternyata ini loh gitu ya. Bahkan mungkin di saat mereka marah gitu ya, itu sebenarnya bukan marah karena apa, tapi itu marah karena sayang seperti Iya. itu. Jadi ada cara-cara mereka menyampaikan ke anaknya mungkin ketika mereka sedang lelah atau mungkin Iya. banyak pikiran, mungkin itu terluap dengan emosi gitu. Iya, Tapi- cara penyampainya salah ya kak, nggak tepat. tapi tidak semuanya itu buruk seperti itu gitu. Mungkin sebagai seorang anak aja nih kita yang nangkapnya kok Iya. jahat banget ya Iya. dimarahin. Orang tuanya nggak sayang Ya gitu. padahal dibalik semua itu mungkin nantinya ketika kita sudah menjadi orang tua kita pasti bakalan tahu loh. Oh ternyata seperti ini perjuangan mereka dulu Iya.
membesarkan kita. Benar, Bahkan benar, yang sesuatu yang nggak ada, mereka rela ngupayain Mengadai. menjadi ada Iya, gitu ya, iya, demi iya. anaknya. Itu bener banget. Bener sih Kak, karena apalagi orang tua kita kan ya zaman dulu. Iya, zaman Iya, dulu itu kan. tadi balik Maksudnya lagi, dengan segala keterbatasan Iya. mereka mengusahakan anaknya itu harus bisa lebih baik loh daripada mereka, seperti itu. Jadi anda yang Mungkin, sering kesel sama orang iya. tuanya, tolong pikirin lagi deh. Iya, benar Ya kan? banget. Mereka Karena- itu sayang. Sayang sebenarnya. Balik-balik kamera. Karena mereka dengan keterbatasan zaman dulu untuk Iya. mengetahui pendidik Bener. anak itu seperti apa. Kalau zaman dulu kan mereka belum tahu yang namanya parenting ya, Iya, ilmu iya, iya, parenting bener. mereka belum tahu, tapi anaknya bisa jadi orang sukses loh, Iya, kayak iya, gitu. Nah, iya, beda iya. sama yang sekarang gitu ya. Kita kan udah tahu dunia parenting, kemudian karakter anak tuh seperti ini Iya, loh, beda-beda gitu. ya ternyata. Ini beda-beda. Kecerdasan tuh ternyata banyak Iya, ya, bukan bener kecerdasan banget. akademik aja. Bener, gitu, banyak. kecerdasan emosional, Iya, sosialnya, ada musiknya juga. Iya, bener gitu kan, banget. ya, emang Itulah banyak dengan ya, Kak. segala keterbatasan mereka, tapi mereka bisa mendidik kita jadi Bener. yang kayak sekarang Bener, gitu Kak. ya. Dulu itu menurut saya itu dulu itu pendidikan rimba, maksudnya itu Iya, karena bener. terbatas. Sekarang Iya. informasi dulu mereka contohnya mau bikin skripsi zaman Iya. dulu misalnya kan harus ke perpustakaan. Harus ini pakai segala- mesin tik ya Ah, dulu ya, Iya, pakai harus mesin mesin tik. tik. Sekarang ada Mendeley, ya kan? Untuk- Udah ada AI lagi. Udah ada AI lagi, ada chat GPI. GPT. Nah, ya ampun sekarang. Langsung aja Iya. kita ketik aja keywordnya, Iya. dia udah tahu langsung ya. ngetik semua itu, ya ampun. Jadi untuk teman-teman juga jangan apa ya, misalnya merasa orang tua aku salah nih, diobrolin sih. Iya, Karena, diobrolin, nah, kalau bener. kita yang merasa kan kita lebih pinter ya, mungkin Iya, mungkin ngerasa. ngerasa lebih pinter. Nah, kalau kita ngerasa lebih pinter, harusnya diajak ngobrol. Benar. Karena kita dituntut untuk berbakti itu lembut. Bahkan saya pernah dengar loh kata pepatah atau pesan ya dari seorang ulama besar gitu ya. Jadi meskipun kita udah jadi orang sukses ya, meskipun kita udah jadi orang sukses, ilmuwan ataupun akademisi, orang sukses apapun itu ya, di masyarakat kita dikenal, di mata seorang tua kita tetaplah anak. Bener. Iya, bener ya, Jadi Kak. sesukses apapun kita di mata mereka tuh tetaplah anak. Jadi tidak boleh kita bicaranya tuh lebih ngerasa, oh saya ini udah jadi orang sukses loh. Benar. Itu tidak boleh. Jangan ada kata seperti Benar, itu. benar. Karena dari doa mereka lah, saya merinding deh. Iya, Kak, ya ampun. Dari doa Saya langsung mereka. keinget saya masa-masa nakal. Cowok ya, Kak. Iya. Nanti mungkin kalau udah punya anak kerasa Iya, ya, benar. kerasa, bener banget. Iya, jadi sepinter apapun, sehebat apapun kita di masyarakat, kita jangan pernah menganggap Iya. orang tua kita tuh lebih rendah dari Bener. kita. Iya, Karena bener tanpa ya. doa dari mereka kita nggak bakalan Setuju bisa jadi seorang sekarang. Setuju banget, Kak. Kalaupun misalnya beda pendapat, Ya, diobrolin. diobrolin. Tapi kalau kalau- nggak, iyain dulu ya, Kak. Jadi kita cari timingnya. Iya. Iya, cari Jadi timing. kadang orang tua tuh kan mungkin lagi banyak Iya, pikiran nih, iyain lagi dulu ya, Kak, emosi ya. gitu. Kita Iya, diam aja, iya, biarin iyain aja dulu. dulu. Nanti Oke, waktunya iya, udah gitu. pas, mereka udah bisa berpikir jernih gitu ya. Kita ajak ngobrol gitu. Bener, bener, dari bener. hati ke hati. Bener sih. langsung Jadi merenung langsung ya. ada instrumen di rumah. Piano hidupin lajo. Aduh. Oke, jadi pembelajaran hari ini yang bisa didapetin banyak ya, Kak. Iya, banyak. ya. Dari mutu pendidikan yang Iya, harus benar di-upgrade Upgrade terus. Terus kesadaran diri sendiri, Iya. diri pengajar. Pokoknya kita semua di sini sebagai yang mendidik dan pendidik Iya, gitu. Banyakin Jadi sama-sama. iya, Sama-sama jadi butuh ilmu sama-sama kita mutualisme kan. Sama anak-anak itu juga Harus rupanya banyak karakter. Iya. Di dalam diri manusia itu beda-beda. Benar. Nah, di dalam diri manusia itu ada karakter, ada sifat. Nah, itu mencakup semuanya itu beda-beda. Dan itu dipengaruhi oleh latar belakang keluarga iya, juga. bener. Jadi nggak Beda-beda. bisa kita nerapin satu metode itu harus bisa. satu gitu ya. Yang satunya pintar kok kamu nggak pintar Iya, gitu. sebenarnya nggak ada istilah itu ya. Iya, padahal mungkin dia pinternya bukan di akademik, Tapi di bidang lain. Di bidang lain. Benar, benar gitu. banget. Oke deh. Bingung.
Jadi ngeblank ya di saat Jadi ngeblank, membahas pelajaran orang nih. tua. Oh gitu ya, Iya, jadi pelajaran ngeblank, hidup Kak. banget ya. Langsung Sedih. langsung deep. Ya mungkin belum banyak yang bisa kita balas Iya, untuk Kak. mereka ya. Jadi masih Nggak kayak- ternilai ya bahkan Iya, ya. bener, Kak. Setidaknya kita mendoakan mereka untuk selalu semoga bisa membersamai kita, melihat kita sukses dan Amin. membahagiakan mereka tentunya ya. Amin. Karena hati orang tua tuh pokoknya mereka tuh sayang lah sama Iya, kita. sayang luar Jadi biasa. mungkin apa ya, cara merekanya aja yang belum sesuai dengan yang kita mau ya, Kak. namanya manusia Iya, sih namanya sebenarnya. manusia. Jadi Jangankan sama orang tua, kadang sama yang sama- seumuran aja pasti sama ada temen aja debat-debat. Iya, kelas ada kadang ya, Kak. kelasnya, Iya, bener ada banget, kelas. Apalagi bener dengan banget. orang tua gitu. Oke